Gimana Sri? Kamu udah segeran? Udah nggak ada cita-cita lagi kan buat pengen pingsan? Enggak, Mas. Aku udah kenyang, udah seger sekarang. Makasih ya, Mas. Ya, syukur alhamdulillah. Ya udah pulang aja dulu sekarang Sri. Udah malam loh ini, larut malam gak enak dilihatin tetangga. Lagian kamu perempuan loh ya, mau saya keluaran malam-malam. Ya, monggo. Mas, tapi ojek online kan belum datang, Mas. Mas Wowo ini loh, perhatian banget sama aku. Iya. Oh, Mas, besok jadi kan kita cari kosan? bisa tenang aja. Nanti tak anterin, gak usah khawatir ya. Ya, pulang ya. Mas, aku kesini jam berapa, Mas? Hah? Jam 9 aja ya. Enak tuh pas tuh. Ah iya. Di warung Bu Susi. Ya. Ketemu di sana aja, jangan di sini. Nggak enak dilihatin orang. Nanti tetangga lihat jadi fitnah. Wow, disemprot aku sama omku, ya. Oke, sip. Iya, siap, Mas. Ya. Tapi warung Bu Susi itu di mana tuh, Mas? Itu loh Sri, yang dekat pom bensin, yang jalanan besar sebelum kamu belok ke perumahan Kecamatan Residen ini. Oh, yo, aku tahu, Mas. Iya. Ya wes, besok jam 9 ya, Mas. Sip. Permisi, atas nama Mbak Sri. Ini orangnya. Sri, dijemput Sri. Iya, Mas. Iya. Ya wes, aku pamit saya, Mas. Gih. Yowes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buruan Sri, cepetan Sri. Iya, Mas. Helmnya, Mas. Dah, Mas Wo. Ya, bye-bye. Dah. Oh. Untung Deut gak kesini ya. Wis toh ya, aman ya. Gak ada masalah toh ya. Oh, yang ngunci siapa? Bikin panik aja. Cek! Ngapain kamu di situ? Bikin orang bingung aja. Kamu nggak apa-apa? Untung nggak retak. Gimana nih ya? Besok aku nyariin kos-kosan buat Sri. Izin dulu nggak ya ke Dekwit? Kalau aku izin, berarti Dewi tahu dong. Berarti aku cerita. Nah kalau aku cerita nanti, kalau Dewi salah paham gimana? Lu ciloko, bisa salah paham, marah-marah, huru-hara. Aduh, baru kemarin aku dapat restu untuk berhubungan lagi sama Dewi dari kedua orang tuanya. Sendiko, Kanjeng. Masa ya aku nggak bisa? Pengen hidup tenang gitu loh, hubungan yang langgeng. Ada aja godaannya. Ya wis lah, aku nggak usah cerita. Toh nanti kalau istri dapat kosan, nggak mungkin dia gangguin aku lagi. Dah, gitu aja aman. Aku juga pengen hidup tenang ya. Mendingan sekarang, udah malam. Tak gosok gigi, cuci kaki, minum susu, bubuk yang manis. Tadi saya sudah melihat database hotel, Pak. Terus datanya ada? Ada, Pak, ada. Yang booking kamar 708 pada tanggal 4 Februari 2025 bernama Bapak Emilio Pratama. Bapak Emil menyewa kamar itu tanpa sepengetahuan Arini. Dan dia menjebak Arini di sana seperti yang Arini bilang. Atau Arini memang tahu Emil booking kamar itu. Maaf, Bu. Hati-hati dong, Mas. Iya.
sekali lagi mohon maaf ya, Bu. Maaf. Lihat-lihat kalau misalkan naik motor. Iya. Sekali lagi saya minta maaf ya, Bu. Aku hampir nabrak ibu. Sepertinya aku mulai ngantuk. Cari kopi dulu deh. Bro? Hey, what's up? Apa aku tanya aja ke Emil ya? Soal kamar 708 di Skyline Oasis Hotel. Gue mau tanya sama lu. Apa? Enggak. Sebaiknya jangan tanya sekarang. Aku harus kumpulkan lebih banyak lagi bukti. Karena kalau sekarang, Emil bisa aja berkelit. Aku harus tanya saat semua bukti sudah terkumpul. Dan Emil udah gak bisa berkelit lagi. Nggak jadi. Belum. Kenapa Lin gak sendirian? Kalau tadi dia pergi ke acara ulang tahun Saras bareng Arini, harusnya mereka pulang juga bareng. Apa memang mereka belum baikan? Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Agung Gumelar dalam Sekilas Berita. Kasus kebakaran yang menimpa ruko Magic Oven 2 bulan lalu yang mengakibatkan 1 orang korban meninggal dunia telah menemukan titik terang. Polisi akhirnya menangkap pemilik ruko sekaligus istri korban yang berinisial AS. Akhirnya Mbak Ale ditangkap juga. Kenapa akhirnya harus kayak gini sih, Bang? Aku tahu betul kalau Bang Fajar sangat mencintai Mbak Alia. Tapi karena cemburu, Bang Fajar jadi lebih banyak nyakitin Mbak Alia. Dan Mbak Alia hanyalah korban dari tindakan Abang. Makanya dia berani ngelakuin ini semua, dia nekat ngelakuin ini semua. Seandainya aku tahu lebih awal, Bang, aku bakalan bantuin dengan terapi kalian berdua. Ya Tuhan. Aku udah banyak bantu orang lain, tapi keluarga aku sendiri lagi kena masalah. Aku malah gak tahu apa-apa. Nah, muka aku makin gatel ya. Astaga, muka aku sampai merah kayak gini. Pantes gatel banget. Pasti karena make upnya hari ini. Mandi dulu deh.
Itu bukannya Alia? Iya, itu Alia mantannya Lingga, Ma. Benar-benar. Aku kencengin dulu ya. Berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan, serta keterangan para saksi yang ada pada saat kejadian itu, diketahui bahwasannya AS sengaja mengunci korban di dalam dapur yang sedang terbakar. Astagfirullahaladzim. Alia membunuh suaminya. Ma, apa Lingga sudah tahu soal ini? Udah habis mandi tapi masih gatal. Bener-bener. Ini pasti gara-gara make upnya hari ini. Tapi dia nggak mau disalahin. Bilangnya make upnya mahal. Mama. Iya, halo Ma. Halo Lingga, kamu di mana sekarang? Lingga lagi di kontrakan, Ma. Ada apa, Ma? Kamu udah tahu berita soal Alia? Alia? Alia kenapa, Ma? Gini deh, kamu nyalain TV sekarang, terus kamu lihat berita breaking news. Now, sekarang. Oh. Oke, Ma. Polisi akhirnya menangkap pemilik ruko sekaligus istri korban yang berinisial AS. Astagfirullah. Alia. Maafin aku gak pernah jujur sama kamu. Aku gak pernah kasih tahu kamu apa yang sebenarnya terjadi. Sampai kamu ngerasa kalau aku ninggalin kamu kan. Tapi aku terpaksa ngelakuin semua itu. Aku takut gak. Fajar adalah hal terburuk yang pernah terjadi dalam hidup aku. Aku diancam gak. Apa karena hal itu Alia sampai tega menghabisi Fajar? Aduh, itu kadonya Saras banyak juga ya? Hah? Iya Pak, tapi beresinnya besok aja yo. Badan ibu itu rasanya capek banget. Nih pinggang ibu kayak rasanya itu patah gitu loh. Udah tua ibu berarti. Pijeti makanya. Oke, nanti aja. Badanku juga pegel banget. Jeng, Sarsnya udah tidur? Udah Mas, tadi habis gosok gigi, cuci kaki, dia langsung tidur pules. Kecapean banget tuh si Saras. Iya capek, tapi dia happy banget. Tadi aja pas mau tidur masih aja tuh dibahas acara ulang tahunnya. Seneng ya. Tapi seneng ya melihat si Cahayu itu ulang tahun. Waduh, dia seneng lihat badut ya kan? Badut KW. Ya wis sambil nunggu ngantuk kita nonton TV yo. Bapak apa ya pasang yo pelan-pelan. Boleh. Udah lama aku. Ya udah, kita nggak ngumpul sama keluarga. Udah lama nggak nonton TV juga ini. Nanti pada tidur ini ya. Iya. Kasus kebakaran yang menimpa ruko Magic Oven 2 bulan lalu yang mengakibatkan 1 orang korban meninggal dunia telah menemukan titik terang. Polisi akhirnya menangkap pemilik ruko sekaligus istri korban yang berinisial AS. Hingga saat ini masih belum diketahui apa motif pelaku melakukan tindakan tersebut. Namun, polisi akan terus melakukan penyelidikan. Itu kan Alia. Siapa? Siapa, Nduk? Alia? Iya. Oh, iya, Mbak. Itu Alia yang punya Magic Oven itu kan? Walah, itu. Kok dia tega ya membunuh suaminya sendiri? Masa? No, biar dia itu dapat balasan dari perbuatannya. Semoga dihukum seberat-beratnya. Bu. Gak boleh begitu mendoakan seseorang tuh dengan doa yang buruk, yang gak baik.
Ah, ya biarin, Pak. Dia itu pelakor loh, Pak. Ganggu rumah tangganya Arini sama Lingga. Ya toh, Rin? Bikin Arini itu sakit hati terus. Masa ibu doain yang baik-baik. Ya kita doain aja supaya hukumannya itu berat banget. Sepertinya Alia emang gak cinta sama suaminya. Buktinya setelah suaminya meninggal, dia kelihatan banget ngejar-ngejar Mas Lingga. Tapi kalau memang Alia gak cinta sama suaminya, bahkan sampai tega bunuh suaminya, kenapa mau menikah? Kenapa gak dia tolak aja lamaran suaminya?